Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Putri Widya Astuti, NIM 200111238. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang film Sang Pencerah. Sang Pencerah adalah film drama Indonesia pada tahun 2010 yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo berdasarkan kisah nyata tentang pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1806. Adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Nilai-nilai Islam yang dapat diambil dari film Sang Pencerah yaitu nilai kesetaraan. Manusia pada prinsipnya memiliki hak yang sama di mata Tuhan. Contoh nilai kesetaraan ini disampaikan Dahlan saat pertama kali menjadi khotib di masjid gede yang bersebelahan dengan keraton kesultanan penguasa pemerintah tertinggi saat itu. Dahlan menyatakan bahwa Allah sangat dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dari ulat leher. Dahlan mengutip ayat Al-Quran yang berbunyi, "Maka berdoalah kepadaku dengan sungguh-sungguh memohon ampun, niscaya aku akan kabulkan permohonanmu." Oleh sebab itu, syarat berdoa adalah sabar, ikhlas, dan penuh keyakinan. Siapapun dianjurkan untuk berdoa langsung, mohon pertolongan kepada Allah tanpa harus melalui perantara kiai, sultan, dan sesaji. Kemudian nilai yang kedua, nilai Islam rahmatan lil alamin adalah gambaran atau wajah Islam yang damai, sejuk, dan teduh. Islam yang didasarkan pada nilai-nilai universalitas kemanusiaan. Termuat dalam firman-Nya yang berbunyi, "Aku tidak mengutusmu Muhammad, melainkan sebagai penebar kasih sayang bagi alam semesta." Quran Surat Al-Anbiya 107. Kemudian nilai kesenian sebagai metode dakwah, ada ungkapan bahwa hidup dengan seni akan menjadi indah. Selanjutnya nilai tauhid berarti menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sembahan, Tuhan yang esa, yang berarti tunggal. Kemudian nilai pluralisme berarti menghargai kemajemukan beragama. Dan terakhir adalah nilai pendidikan. Nilai merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas umat. Bukti pemikiran maju Kiai Haji Ahmad Dahlan sejak kecil, Darwis memang sudah menjadi anak yang kritis terhadap lingkungan sekitarnya dan merasa prihatin terhadap perilaku masyarakat Islam di Indonesia yang masih mencampur baurkan adat istiadat yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran umat Islam. Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaruan yang juga melatar belakangi lahirnya Muhammadiyah. Selain faktor di atas, yaitu pengaruh pemikiran pembaruan dari para gurunya di Timur Tengah ketika beliau hendak melaksanakan ibadah haji di Mekah. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan di bidang sosial ini tidak terlepas dari kondisi sosial pada saat itu. Selain itu, riwayat hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan juga merupakan bagian yang tidak terlepas dari pribadinya. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak terinspirasi dari berbagai sumber, baik yang datangnya dari luar maupun dari dalam. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang sosial dipengaruhi oleh kaum pembaru di Timur Tengah dan para cerdik pandai di Indonesia. Melihat keadaan yang demikian ini, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan tergerak hatinya untuk mengembalikan atau memurnikan ajaran agama Islam. Gerak nyata itu dari ide pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tertuanglah di dalam pembentukan organisasi yang bernama Muhammadiyah. Kemudian pemikiran pembaruan di bidang pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan terinspirasi gerakannya yaitu oleh salah satu seorang pemikir terkemuka di Timur Tengah, yaitu Muhammad Abduh, yang juga merupakan murid Jamaluddin Al-Afghani. Terbukti dari didirikannya sekolah-sekolah Muhammadiyah yang terdiri dari sekolah dasar,
sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga sampai perguruan tinggi Muhammadiyah. Semangat yang dapat diambil dari film Sang Pencerah ini adalah semangat pantang menyerah. Film ini mengajarkan untuk selalu semangat dan tidak menyerah dalam membuat perubahan besar. Sang Pencerah menunjukkan bahwa butuh komitmen yang kuat untuk membawa perubahan besar. Hasil perjuangan beliau dalam merubah kebiasaan akhirnya mampu membawa keadaan menjadi lebih baik dan akhirnya diterima dan mampu mendirikan organisasi Muhammadiyah yang terkenal hingga saat ini. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.